Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aiman Ramadhani dengan NPM 23100100437. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video dari Bapak Ramdhani Eskomengkom dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Adapun video saya kali ini itu membahas logika shortcut dari sebuah aplikasi Java berbasis GUI yang bernama Muhammad Aiman Ramadhani. Program ini dibuat menggunakan Java Swing di NetBeans dan menerapkan konsep OOP seperti inheritance, validasi data, dan pengelolaan data dengan ArrayList. Nah, pada video ini kita akan membahas struktur project, menjelaskan hubungan antar kelas, dan melihat bagaimana proses input di GUI mengalir ke dalam program. Pertama-tama kita lihat struktur project di NetBeans di folder source. Ada beberapa pack-pack penting seperti frame dengan isinya frame Java, kemudian main, dan model. Model itu berisi kelas transaksi, pelanggan, jasa, dan admin. Adapun frame itu berisi frame F Java, yaitu tampilan utama GUI, dan ada juga kelas main untuk menjalankan program. Di sini saya akan menjelaskan bagian model, yaitu bagian kelasnya. Yang pertama, kelas transaksi. Nah, kelas pertama adalah kelas transaksi. Di sini kita punya beberapa file seperti total bayar, nama produk, jumlah, cara bayar, dan jasa. Setiap setter punya validasi sederhana. Contoh, jika total bayar negatif, jika total bayar negatif, sistem akan menampilkan pop-up peringatan dengan di option pane dengan mengganti nilai menjadi default. Ada juga metode info transaksi yang menampilkan mengembalikan ringkasan data transaksi. Dan kelas berikutnya itu kelas pelanggan. Nah, pada kelas pelanggan ada extend transaksi, artinya pelanggan mewarisi semua properti dan metode dari transaksi. Kelas ini menambahkan field baru yaitu username, password, email, dan nama. Sama seperti sebelumnya, ada validasi string kosong, kalau kosong, pop-up muncul, dan nilai di-set menjadi tanda strip. Kemudian kita ke kelas jasa. Pada kelas jasa yang juga menggunakan inheritance berlapis. Jasa mewarisi dari pelanggan yang sudah mewarisi transaksi, jadi lengkapnya transaksi ke pelanggan dan ke jasa. Di sini kita punya tambahan file seperti harga, spesifikasi, dan detail. Semua setter menggunakan pola validasi yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada kelas admin. Nah, pada kelas admin berbeda karena tidak mewarisi kelas lain. Fieldnya hanya username, password, dan edit produk. Lagi-lagi validasi sederhana digunakan agar tidak ada input yang kosong. Yang terakhir itu ada frame. Nah, pada bagian frame, disinilah semua input dari pengguna diproses. Di dalam kelas ini ada beberapa tombol seperti input admin, pelanggan, input transaksi, dan input jasa. Setiap kali tombol ditekan, program membuat objek sesuai kelas. Mengambil data dari text file GUI, memanggil setter untuk validasi, menampilkan ringkasan data dengan pop-up, dan menyimpan data ke ArrayList agar bisa digunakan lagi selama program berjalan. Jadi semua ini berjalan di memori, jadi kalau aplikasi ditutup, datanya akan hilang. Jadi logika program ini memanfaatkan konsep OOP dan validasi sederhana di Java Swing.
Setelah ini kita akan lanjut ke demo program untuk melihat bagaimana aplikasinya berjalan dan bagaimana validasi bekerja. Ini untuk bagian halaman pertama. Adapun aplikasi pemrograman yang saya buat itu judulnya Sistem Informasi Pemesanan Jasa. Langsung saja kita ke bagian jasa. Nah, di sini kita coba isi nama produknya, misalkan jasa pembuatan makalah. Untuk harganya misalkan 100.000, 50.000. Spesifikasinya misalkan membuat makalah sesuai struktur. Untuk detailnya misalkan makalahnya dibuat dengan cover, isi, dan lain-lain. Kita input. Nah, maka sudah jasa berhasil ditambahkan. Kemudian untuk berikutnya itu ke pelanggan. Untuk pelanggan misalkan username-nya Aiman, passwordnya misalkan 12345, email misalkan aiman@gmail.com, namanya nama lengkap misalkan Muhammad Aiman. Kita coba input. Nah, maka pelanggan berhasil ditambahkan. Kemudian bagian admin. Untuk bagian admin kita misalkan username-nya Amar, passwordnya misalkan 2211, edit produk misalkan edit nama makalah, kita input. Nah, maka data admin berhasil ditambahkan. Bagian terakhir itu bagian transaksi. Total bayar misalkan 100.000. Nama produknya misalkan jasa makalah, untuk jumlah misalkan 200, jumlah produk misalkan 5. Cara bayar misalkan lewat e-wallet. Jasa jasa nama produk misalkan jasa makalah TBU. Kita coba input, maka transaksi berhasil ditambahkan. Sekian video dari saya. Misalkan ada kekurangan dan kesalahan apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.